Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kuliner Siska Cake. Jumpa lagi bersama saya dengan roti yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu cheese garlic bread atau Korean garlic bread. Spesialnya di sini saya hanya menggunakan 4 bahan utama untuk roti dasarnya, yaitu tepung, garam, air, dan ragi instan. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya. Oke, saya menggunakan tepung protein tinggi seperti biasanya ya. Dan untuk tepung saya menggunakan 300 gram tepung protein tinggi. Kemudian saya menggunakan gula pasir, tapi saya lebih suka dihaluskan. Kemudian ini susu bubuknya saya menggunakan 10 gram saja. Lalu butter saya hanya menggunakan 30 gram saja. Dan ragi instannya 3 gram. Kemudian saya menggunakan garam setengah sendok teh atau 3 gram juga. Lalu saya menggunakan 1 butir telur, tapi nanti akan saya pergunakan 25 gram saja, sisanya sebagai pemoles. Dan saya menggunakan 185 susu cair. Semua bahan kita masukkan ke dalam wadah ya. Ini tadi tepung terigunya. Saya menggunakan protein tinggi 300 gram. Lalu gula pasir yang dihaluskan saya menggunakan 30 gram. Ini adalah susu bubuknya. Saya menggunakan 10 gram. Dan terakhir masukkan ragi instannya. Campur semua bahan kering ini menjadi satu. Aduk biasa aja ya pakai sendok. Sebelumnya saya menyisihkan sebanyak 25 gram telur. 1 butir telur itu dikocok lepas aja ya. Saya ambil hanya 25 gram saja, dan sisanya nanti ini akan saya gunakan sebagai pemoles untuk rotinya yang siap di oven nanti. Oke, ini saya masukkan telur ya, yang tadi sudah saya timbang sebanyak 25 gram. Saya menggunakan mixer hand mix biasa. Aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan bahan cairnya, yaitu susu, sedikit demi sedikit ya. Aduk sampai semua bahan tercampur. Nah, seperti ini, agak lengket karena memang masih belum kalis. Terus kita kocok. Lalu saya tambahkan butternya. Bisa menggunakan butter atau margarin ya. Kita kocok lagi dengan sambil menambahkan garamnya yang sudah kita siapkan. Kocok lagi dengan menggunakan mixer.
Kalau nggak ada mixer juga bisa menggunakan tangan ya, tapi agak lama prosesnya. Nah, ini sudah mulai kalis, tandanya sudah tidak ada adonan yang lengket di dalam wadahnya. Cara mengetes adonan ini sudah kalis apa belum? Dengan cara seperti ini ya, ditarik dan molor ditarik lentur. Oke, semua adonan kita jadikan satu dalam wadah. Kita akan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Untuk berapa lama waktunya? Bisa berkisar 40 sampai 1 jam tergantung kondisi ruangan. Ini sudah mengembang dari yang sebelumnya. Adonan roti ini siap kita gunakan. Untuk berapa banyaknya nanti teman-teman bisa membagi sesuai dengan kebutuhan ya. Sebelumnya alas kita taburi dengan tepung agar tidak lengket. Kalau saya jumlah total berapa, lalu saya bagi sesuai dengan keinginan. Ini saya bagi menjadi 10 bagian. Jika teman-teman tidak mempunyai timbangan, bisa dibagi menjadi 10 bagian dengan perkiraan tentunya. Membaginya sesuai dengan perkiraan ya, kira-kira seberapa sama rata. Ini saya bagi menjadi 10 bagian, tapi saya lebih sukanya memang menggunakan timbangan karena lebih akurat. Jadi masing-masing adonan ini saya bagi 10, kurang lebih beratnya sekitar 57 gram. Kita letakkan dalam wadah. Jangan sampai adonan roti ini mengering, jadi lebih baik kita tutup sambil kita rounding satu persatu untuk diistirahatkan nanti kedua kalinya, dan adonan akan siap dipanggang. Seperti ini ya cara meroundingnya. Jadi adonan letakkan di dasar, kemudian kita tekan, fungsinya untuk menghilangkan gas yang ada di dalam adonan roti ini. Lalu cubit-cubit ujungnya dan siap kita istirahatkan untuk kedua kalinya. Seperti ini ya. Nah, setelah mengembang 2 kali, adonan roti kita simpan di loyang untuk segera kita oven. Bisa menggunakan oven api atas bawah kurang lebih 25 menit. Nah, sekarang sambil di oven saya menyiapkan adonan fillingnya, yaitu saya menggunakan cream cheese 250 gram. Kemudian kita hancurkan dulu cream cheese-nya sampai lebih lembut atau lebih halus. Baru saya masukkan nanti setelah ini gula halus. Saya lebih suka pakai gula pasir yang dihaluskan ya, sebanyak 30 gram atau 50 gram sesuai selera. Kocok sampai rata, lalu terakhir masukkan 60 gram susu cair. Aduk sampai rata. Untuk manisnya itu selera teman-teman semua, mau seberapa manisnya, jadi bisa sesuai selera ya.
Nah, ini adonan sudah siap, bisa kita sisihkan. Lalu saya akan membuat bahan glaze-nya, yaitu 1 butir telur, 100 gram margarin atau butter, kemudian parsley atau seledri sekitar 3 sendok makan, kemudian susu 20 ml, dan bawang putih cincang sekitar 30 gram. Saya panaskan dulu ya margarinnya atau butternya sampai dia meleleh seperti ini ya. Jangan sampai mendidih karena nanti akan terpisah antara lemak dengan airnya. Kurang lebih seperti ini. Dalam kondisi masih panas, masukkan bawang putih cincangnya. Aduk sampai tercampur rata. Atau jika teman-teman kurang suka aromanya, bisa dilakukan menumis bawang putih ini di atas kompor sebelumnya. Nah, kita tambahkan telur yang sudah kita kocok lepas, dengan catatan kondisi margarinnya jangan panas ya, nanti telurnya akan matang. Aduk rata, lalu masukkan susu cairnya. Terakhir masukkan parsley atau daun seledri cincangnya. Bahan glaze sudah siap. Nah, ini bahan filling tadi, cream cheese yang sudah kita siapkan, kita pindahkan ke dalam kantong plastik segitiga. Fungsinya hanya agar mempermudah dalam proses pengisiannya nanti. Sampai adonan habis. Nah, roti ini sudah matang, kita belah sesuai dengan selera. Terserah mau dibagi berapa, dengan catatan jangan sampai terbelah ya, ujungnya itu, dasarnya. Jadi jangan sampai terbelah dasar dari rotinya. Lakukan isian di sela-sela roti yang sudah kita belah atau sudah kita iris tadi. Filling yang sudah kita kocok tadi atau yang sudah kita masukkan ke dalam kantong plastik segitiga, kita isikan. Nah, seperti ini. Setiap belahannya diisi dengan cream cheese yang tadi sudah kita kocok. Lakukan setiap belahannya. Setelah semua terisi, siap kita siram dengan glaze-nya. Seperti ini ya. Lakukan sampai semua habis. Nanti ini akan kita oven sebentar saja, kita bakar sebentar saja. Fungsinya hanya untuk mematangkan si telur yang ada di dalam glaze tadi. Nah, roti kita sudah matang dan siap kita hidangkan. Roti ini lebih nikmat lagi jika kita menikmatinya dalam kondisi hangat. Seperti ini. Nah, begini penampakannya. Lebih enak memang kalau dinikmati dengan filling keju, atau orang menyebutnya roti opa. Sampai jumpa lagi.